Bu Reni sebagai narasumber kita pada siang ini. Kemudian ada Ibu WD1. Kemudian ada para senior nih, ada Pak Ken kayaknya. Apa kabar Pak Ken? Sehat yang sakit. Sakit, jangan sakit Pak, alhamdulillah sehat. Terus ada Prof Ria, ada Prof Susi, ada Bapak Ibu Kajur gitu ya. Pokoknya semuanya lah yang jadi asesor pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada siang ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara offline ya. Sengaja kami paksa nih Bu Reni, walaupun Bu Reni di tengah kesibukannya, dan kami mohon maaf juga tadi harusnya pagi tadi rencananya, tapi kita sesuaikan schedule dulu dengan Bu Reni, karena kalau jam 8 Bu Reni masih di pesawat ya Bu Reni. Nah jadi akhirnya siang, tapi kami sangat berterima kasih Bu Reni masih meluangkan waktu beliau, walaupun harus juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang bersamaan juga sama-sama tugas Universitas Riau. Namun Bu Reni bersedia untuk hari ini. Sebenarnya betul kata Bu Rosetti, kalau persamaan persepsi Bu Reni udah diberikan. Kemarin juga udah persamaan persepsi. Jadi mungkin hari ini dalaman persamaan persepsi gitu kan. Jadi supaya antara kita sesama asesor tidak berbeda lagi di dalam penilaian, itu satu. Terus yang kedua, tadinya saya minta Bu Kamaliah itu semua dosen. Tapi kalau semua dosen kan mungkin terlalu ramai juga ya Bu Reni, lebih dari 160-an. Nah kita berharap nanti asesor lah yang akan memberikan informasi-informasi kepada yang di SSC gitu. Karena masih banyak juga saya lihat yang punya saya belum nilai juga semuanya, karena masih misalnya mengajar 2 orang tapi diisi tetap mukanya 16 kali. Nah, penelitian nilainya 7,5, padahal dilihat di dokumennya berempat orang. 1 orang 7,5, hitung-hitung jadi 30 kan gitu ya. Nah jadi mungkin ini juga perlu kita kita pertanyakan kembali ke Bu Reni, sehingga semuanya mengisi satu aturan, satu jalur. Nah yang benarnya seperti apa. Nah mungkin itu ya Bu Reni ya yang dapat kami sampaikan dulu. Bapak Ibu terima kasih juga sudah hadir bersama-sama di media ini. Nah kita mohon Bu Reni waktunya untuk memberikan pendalaman lah buat kita lagi, supaya kita juga bisa memberikan informasi kepada asesi yang kita nilai. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini dadakan ya, jadi saya tidak mau menyiapkan materi, tapi mungkin lebih ke sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kendala gitu ya. Nah, tadi saya juga berpesan sama Bu Kamalia, kalau bisa operator BKD fakultas juga hadir. Apakah sudah hadir Bu? Sudah Bu Reni. Sudah Bu. Siapa ya? Ermen. Ermen ya. Nah, Ermen. Karena nanti ya Bu Dekan atau Bu WD1 bisa melihat lintas pengisian oleh dosen melalui akun operator BKD. Nah, tentu operator BKD akan bingung nanti misalnya pada saat pengesahan. Nah, karena harus didampingi gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita menilai, nah mungkin melalui akun Hermen, Hermen bisa ini nggak ya, bisa share screen nggak ya? Men, buka dulu Men. Saya ajarkan nanti cara-caranya, nanti agar Hermen bisa, kadang-kadang gini Bu, bingung kan? Apalagi Hermen termasuk orang yang paling banyak japri saya kayaknya Hermen ya. Jadi harus didampingi untuk ini. Memang kita masih belajar ya, jadi banyak hal yang kita belum ada dikasih pelatihan tentang sistem. Nah, jadi kita pelan-pelan kita pelajari. Apakah Herman bisa share? Men, bisa Men. Atau saya yang share? Herman. Udah gabung belum Herman nih? Jadi intinya tuh saling asah. Ya, betul. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu perlu tahu juga, jadi kita di LPPMP tidak mengotak-atik isi di dalam ya. Jadi kita hanya mengumpulkan nanti hasil dari fakultas-fakultas. Jadi jika misalnya
ada yang terkunci sistemnya ataupun ada yang tidak bisa diisi. Nah, itu sebenarnya cukup dengan operator BKD di fakultas masing-masing. Karena beliau diberi akses untuk masuk. Nah, tapi hanya satu. Jadi akun yang digunakan adalah harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti akan terbuka semuanya ya. Nah, makanya aksesnya itu adalah hanya buat yang berkepentingan. Jadi dari operator udah pimpinan. Mungkin Herman belum ini ya, belum. Udah Bu, ada Men. Udah. Men bisa share atau gimana Men? Atau saya yang share? Herman aja Bu. Herman, nah, sambil belajar ya, biar kita tahu ya. Nah, coba dibuka dulu Men tampilan awal ya. Nah, ini tampilan awal dari operator. Sehingga kalau pertanyaan Bapak Ibu ini bagaimana? Nah, operator tidak melihat tampilan yang diisi oleh dosen. Tampilannya seperti ini kosong. Nah, nanti buka coba peserta BKD Men. Nah, jadi tampilannya hanya ini ya. Nah, peserta BKD oke, pilih. Nah, oke, semester genap, lanjut. Nah, jadi tidak melihat isian Bapak Ibu. Lanjut, Men. Oke, nah, sekarang yang dipilih, karena operator BKD ini memiliki akses sampai ke fakultas lain, jadi mohon untuk digunakan hanya pada fakultas sendiri. Nah, contoh di sini manajemen. Nah, untuk manajemen, nah, tahap pertama adalah daftar dosen. Coba dilihat, Men. Jadi ada dosen yang mungkin tidak terdaftar di home base-nya, dia masuk ke mungkin prodi S2, S3, nah seperti itu. Jadi ada juga yang mungkin terdaftar di pasca sarjana, ya. Jadi ini yang harus dipahami bahwa si dosennya ada di home base yang mana. Nah, ini contoh kita buka di manajemen ya, Men ya. Ya, Nah, manajemen Bu. Nah, ini terlihat bahwa ada dosen yang sedang mengisi, ada yang belum mengisi. Nah, inilah mungkin kita inginkan adalah si mungkin ya Ibu WD1 ya bisa juga melihat ini versinya. Iya. Pak, coba ambil Men yang versinya ini nampilkan 40-nya, 50. Ini kan 10 baru di atas. Nah, itu ya. 50. Nah, sehingga terlihat semua. Nah, di sini kita lihat sampai ke bawah Men. Ya. Nah, ada yang sudah mengisi, ada yang belum. Nah, versi yang seperti ini, yang hijau itu adalah sudah selesai mengisi. Nah, yang kuning adalah sedang mengisi, tapi sudah ketutup. Masa periodenya itu kan tanggal 15. 15. Dia tidak bisa mempermanenkan yang kuning. Yang merah sama sekali belum mengisi. Contoh siapa? Muhammad. Oh, bukan ini dosen kita, Bu Reni. ini bukan dosen kami. Dosen kita. Nah, seperti itu. Iya, ada beberapa dosen yang termasuk. Gitu. Nah, jadi ini Ya. ini nanti mungkin Bu Kamalia kita bisa bersihkan data Ya. ini ya. Nah, kita Ya. laporkan nanti Pak Tutut yang akan melaporkan untuk dihilangkan dari prodinya. Nah, ini yang merah-merah ini sama sekali belum membuka sisternya. Ya. Ya. Di SHD nih belum nih. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau yang kuning berarti dia sudah terlambat. Sudah Ya. terlambat ya. Nah, sementara status yang kanan itu adalah sedang dinilai. Jadi yang sudah hijau itu sedang dinilai oleh asesor. Maksudnya dalam masuk tahap penilaian. Sementara yang kuning tidak sempat dia permanenkan, ya, belum bisa dinilai gitu ya. Dari supir tuh sampai 0. Pak Sapsan ya. Pak Sapsan suaranya. Mungkin host bisa ini kan. Ya. Di dimatiin Men. Ya. Bang Fitro. Oke. Lanjut. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kalau misalnya operator dibebani pertanyaan yang di luar ini, memang nggak nampak oleh operator apa isiannya. Jadi operator juga nggak tahu ya. Nah, lanjut Men ke atas. Ini sudah ya. Ini daftar. Inilah dia daftar dosen yang mengisi. Nanti bisa dicek yang sama juga di manajemen, akuntansi, ya, ekonomi pembangunan. Ya, berarti ini udah paham ya Men ya? Insya Allah Bu. Nah, oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Setelah itu adalah penugasan asesor. Ya, sehingga dosen juga paham kenapa demikian misalnya. Nah, yang di tengah, yang kuning, menu yang kuning adalah ya kita cari dulu manajemen tadi ya. Kita coba.
Nah, oke. Klik penugasan asesor. Nah, operator akan menugaskan asesor sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan. Nah, seperti ini ya kita lihat ya. Dosennya hanya Banyak mungkin lagi sibuk Bu, sistem Bu. Oh, ini belum terlihat Iya, semua ya. belum. Oke. Ya, pelan-pelan ke bawah dia. Nah, seperti ini terlihat ada yang asesor sudah menilai. Contohnya ini ya punya Pak Ahmad Rifki ya, sudah dinilai oleh asesor 1. Nah, sementara asesor 2-nya belum. Ya. Nah, ini yang terlihat. Jadi akan terlihat yang sudah dinilai. Nah, seandainya misalnya asesor salah menilai, ya operator bisa membuka gemboknya. Nah, jadi yang bisa membuka gembok itu adalah operator. Namun Bapak Ibu ya, mohon diingat juga kalau masing-masing orang minta buka gembok ya. Nah, kasihan juga operatornya ya. Artinya betul-betul dipikirkan untuk apakah benar sudah siap semua baru dipermanenkan ya. Walaupun demikian masih bisa dibuka ya selagi masih masa pengisian. Nah, ini udah ya men ya. Nah, kalau seandainya dua-duanya sudah menilai, nanti direkap di bagian menu setelah ini men, itu bisa dicetak hasilnya. Kembali lagi ya, kembali lagi. Jadi ini untuk mencek apakah sudah ada yang asesor menyatakan misalnya nama asesinya nggak terlihat. Nah, bisa jadi sebenarnya asesor memiliki lebih dari satu nira. Ternyata operator menginput dengan nira yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon dicek apa nira yang tertulis di sisternya asesor dan harus sama dengan yang diinput di sini. Nah, kalau misalnya niranya lebih, kemungkinan ini akan berbeda. Ada nggak contoh yang kemarin yang niranya lebih? Ada, Bu Dekan. Ada ya? Berubah. Ada ya? Dua nilainya. Ya, 2. Nah, berarti harus dicek yang sama dengan nira yang tertampil gitu ya. Kalau salah dia nggak akan masuk ke dalam akun kita. Nah, sekarang kita lihat contoh merekap lagi men. Ambil menu yang ketiga yang warna ya itu. Nah, ini terlihat. Nah, ini nilai. Nah, ini nilainya terbuka ya. Nilainya standar. Nah, kita lihat ya. Ahmad Rizky tadi yang sudah dinilai oleh Bu Susi ya. Nilainya terlihat memenuhi. Nah, tapi asesor kedua kan belum menilai. Nah, jika kedua-duanya sudah menilai, maka ini bisa disahkan nilainya. Nah, di bawahnya coba lihat ke bawah, men. Nah, ini disahkan. Nah, disahkan nanti akan terlihat nilainya. Ini karena dua-duanya belum ada nggak yang di FEB yang dua-duanya sudah dinilai. Kita bisa sahkan dan kemudian si asesi akan melihat hasilnya di sistemnya. Coba lihat dulu akuntansi coba men. Akuntansi coba men. Di IE ada Bu, yang udah selesai dua-dua. Yang ada yang sudah selesai dua-duanya. IE udah dua-dua. Nah, coba lihat. Ilmu ekonomi. Namanya Sorry. Pendidikan itu men. Ini yang udah nih. Ini bukan men, ini pendidikan Pendidikan. ekonomi. Salah, Itu prodi. Salah prodi. Men. ekonomi pembangunan. Nah ini. Ya oke. Ini satu baru, mana yang dua-duanya? Ini. Nah, ini Ini dua-duanya udah nih. nih. Ya, Udah. Nah, seperti ini. Ini dua-duanya udah ya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa juga merubah ini porsi dari asesor. Nah, contohnya coba klik kuning tuh. Ya. Misalnya Bu Dekan menugaskan asesor 1 lebih porsinya lebih tinggi dari asesor 2. Itu juga bisa. Nah, standarnya kita adalah sama-sama 50%. Coba klik men. Nah, ini ya 50%. Nah, bisa jadi misalnya asesor 1 ini yang lebih ini ya, kemudian dapat 7. Jadi 7 dengan 3 itu artinya. Nah, bisa jadi kita nggak mau pukul rata, boleh. Ini haknya dari rumpun ilmu gitu ya. Jadi misalnya
diberikan yang asesor senior misalnya, poinnya porsinya adalah 6 misalnya ya, kembalinya ke situ ya. Nah, ini memang pakemnya atau defaultnya dari sistem ini adalah 50%, 50%. Nah, maka tertulis 5 dan 5. Nah, ini kalau ingin memastikan, klik aja yang sekarang nih ubah rasio itu, walaupun dia tetap ya klik itu, ya kan kita nggak merubah sebenarnya, tapi otomatis. Nah, ini seperti ini, oke, ya. Nah, kemudian kita bisa sahkan. Ini terlihat ya, di sebelah kanannya terlihat belum apa tuh belum disahkan. Nah, belum disahkan. Tapi ada bedanya, beda sama yang kalau yang sudah dua-duanya dinilai ada tanda ubah rasio. Nah, bagi yang satu aja terlihatnya seperti ini ya, tidak ada tanda ubah rasio. Nah, ini sekarang kita sudah bisa sahkan di bawah ininya. Nah, ini ya, sahkan penilaian. Artinya si dosen yang bisa melihat nilainya adalah siapa tadi yang dua-duanya? Coba klik itu. Miss Dawati Ya, Bu. Sama Bu Eri. Nah, ya. Ya. Bu Miss Dawati. Ya. Ya. Saya sama Bu Eri. Oke, coba kita tes ininya. Klik aja Bu ya. Ya, sahkan penilaian final. Nah, ya, sahkan. Nah, berhasil. Nah, sisanya nanti menyusul bagi yang sudah dinilai dua-duanya. Coba kita lihat tampilan yang tadi. Nah, ini terlihat warnanya itu sudah Disahkan. sudah dihijau, sudah disahkan. Artinya Bu Miss Dawati sudah bisa memprint BKD-nya ya. Nah, nanti bisa dilihat buka di layar BKD, di biodata, nanti ada cetak kinerja. Nah, cetak kinerjanya kemudian ini memerlukan tanda tangan Bu Asesor 1, Bu Rosyati dan Bu Eriati. Gitu. Diminta tanda tangannya, ya. Nah, jadi itulah dia memvalidkan BKD. Nah, nanti pengesahannya nanti sampai ke, kalau nggak salah ke bawahnya ke dekan ya. Saya lupa nama-nama pengesahnya sudah diinputkan sebelumnya. Nah, coba lihat ke bawah, Nah, berarti inilah dosen-dosen yang sudah bisa cetak BKD-nya. Nah, kalau nanti ada laporan yang lain-lain tentang sistem, silahkan ke operator BKD di fakultas saja yang melaporkan nanti ya. Jadi dikumpulkan pertanyaannya operator BKD. Ya, nah ini ya, berarti ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat yang sekarang fokus kita adalah karena ini memang menyangkut ke Serdos ya, tunjangan Serdos. Nah, memang sebisa mungkin asesor itu memang harus membantu ya, kita saling bantulah gitu ya, karena toh juga Serdosnya kita udah terima sebenarnya ya. Nah, ini adalah pertanggungjawaban kita ke negara karena dananya adalah dana APBN ya, sementara remunerasi dananya PNBP. Nah, dengan demikian ini 12 hingga 16 SKS yang kita pertanggungjawabkan dengan pengisian BKD ini gitu. Jadi nggak perlu diperumit ya. Kalau misalnya ada kesalahan ya tinggal dipanggil atau di kontak ya asesinya ya gitu. Nah, menurut saya ini mungkin udah cukup ini ya ya, ada paham ya? Insyaallah Bu. Oke, nah beginilah tampilan dari operator Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menanya di luar skopnya ya tentang rubrik dan lain-lain, operator nggak paham ya. Jadi operator tetap paham aja ya. Nah, oke, terima kasih Bu, ya. izin tanya Bu. Ya. Ini kan yang dinilai, ini kan contohnya Kak Misda tadi harus persetujuan Kak, atau boleh langsung disahkan atau gimana Bu? Boleh. Ini yang bersangkutan nggak tahu nih dia sudah dinilai kayak gini. Kalau soal Holland nih Bu, kita udah pisahkan nih, udah permanenkan nilai sini kan? Ya. Tiba-tiba dosennya kontak bobotnya kurang bagian S1, gimana gitu Bu? Enggak, makanya itu tadi kan sebenarnya itu kan kebijakan dari dekan nanti kalau bobot itu. Jadi operator hanya kan atas instruksi dekan ya. Nah, atas instruksi pimpinan. Artinya kalau yang lain-lain kita nggak ganggu-ganggu lagi. Nah, misalnya nih tiba-tiba kalau seperti gini sudah dipermanenkan 2 nih contoh. Ternyata asesor yang Bu Eriati ataupun Bu Rosyati bilang tolong bukakan lagi ataupun saya nggak jadi. Nah, ini nggak bisa gitu. Itu makanya jadi apa? Karena sudah disahkan gitu. Ya. Jadi apa? Mohon asesor juga memikirkan dengan matang ya, karena nanti secara periodik operator akan
mensahkan. Operator ini tentu dengan ini mungkin bisa didampingi kalau memang dipercaya untuk hanya mengklik ya, sebenarnya kan mengklik ya, nggak masalah gitu. Ini dikembalikan ke sistem ini masing-masing karena sistemnya ini sudah tersistem, jadi nggak ada operator nggak bisa merubah nilai ya, operator hanya melihat saja. Nanti ada yang baru lagi yang sudah tinggal seperti tadi akun tombolnya itu tinggal diklik sahkan. Nah, kalau seandainya Bu Dekan mau tunggu dulu serentak boleh silakan juga gitu. Karena kan masanya ini kan 23 ya. Masa ininya penilaian hingga 23 Oktober. Gitu. Gimana? Ya, Men? Paham. Ya. Nah, jadi kembalinya ke ini Bu Dekan, Bu ada satu ya. Nah, memang fungsinya operator ini mengklik sahkan gini Bu, sahkan gitu ya. Memang secara ini dia nggak bisa merubah nilai ya. Gitu ya ininya. Nah, kalaupun yang bisa merubah rasio tadi, tapi itu pun juga atas petunjuk dari dekan ya. Nah, kalau seandainya itulah di situ gitu. Makanya kita tidak atur itu rasionya itu kembali ke masing-masing fakultas, tapi defaultnya atau pakemnya dari PKD ini adalah 50%. Ya. Oke. Baik, ya, baik. Nah, kita mungkin udah jelas ya Men ya? Insyaallah. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin versinya dosen lagi ya, versinya asesor ya. Silakan kalau Bapak Ibu mau share langsung ini cara penilaiannya. Nah, kita sama-sama Bu Reni boleh bertanya, Bu Reni? Ya, silakan Bu. Yulia, Bu Reni. Ya. Terima kasih Bu Reni diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Reni, kan setelah saya maka belum difinalkan gitu, karena saya lihat dosen itu dia sebetulnya mengajarnya sendiri, tapi dibikin tim teaching. Nah kan kalau berdasarkan aturannya kan 8 jadinya kan merugikan dosen yang bersangkutan Bu, karena mungkin dia salah dalam hal ini. Betul. Nah kita kan tidak bisa merubah. Bisa Bu. Kan bisa. Gimana Bu berubahnya? Nah ini kita share ya. Jadi kita bisa merubah kriteria juga. Itulah tugasnya asesor. Tugas asesor itu mendampingi ya, kemudian mengayomi. Nah, seandainya si dosennya salah mengisi kriteria, harusnya dia dapat 6,25 misalnya. Ternyata dia memilih yang 1,25 karena kriteria yang berbeda. Nah, kita harus kasih tahu. Nah, kita bisa merubah kriterianya juga gitu. Nah, termasuk juga pengajaran. Nah, boleh Bapak Ibu boleh share. Boleh di-share contoh punya Bu Yuli ada nggak? Ada, ada Bu yang pakai teaching apa? Ya, coba kita lihat ya. Nah, tahap pertama kita download dulu POBKD-nya karena itu buku sakunya ya. Jadi kita kembali ke situ gitu. Ada saya mondok. Ini belum saya finalkan Bu. Ya, nggak apa-apa kalau yang tahap pertamanya ada yang salah-salah juga nggak apa-apa Bu, namanya juga pembelajaran ya. Iya, sebentar saya ini lagi. Nyesel aku jual ranking dulu. Ranking aku tuh. Apa tuh? Nyesel aku jualnya dulu. Ranking apa? RX motor. Oh, ranking. Yes. Kesalahan itu memang dapat dicari. Bapak Ibu yang lain juga boleh nanti siap-siapkan untuk share ya kalau ada kendala dalam penilaian. Manage work like this. That's why I use Monday.com.
Iklan YouTube tuh kan. Nggak bisa di apa ya punya saya. Kenapa Bu? Nggak bisa? Nggak bisa dibuka lagi ya. Dari mana masih bisa buka? Coba, ya nggak bisa dibuka Bu. Coba Ibu share Bu, share layar. Udah keluar pilihannya. Pilihan udah keluar. Oh iya. Tadi udah pilihan tadi. Oke, Bu. Ini contoh ya Bu. Kebetulan sama Rifki juga. Saya akan lihatkan Bu. Ini pendidikan kan Bu. Belum terlihat ya Bu ya? Belum terlihat. Share screen-nya belum. Share screen-nya belum. Oke, saya share screen bentar. Atau saya aja lah nih Bu, udah terbuka nih. Boleh. Udah. Ini terbuka nih ya Bu Reni ya. Ya. Oh ini punya Bu Sri. Oke. Ya. Ini saya nilai punya. Ya. Ya, lama punya Bu Yulia nggak muncul-muncul. Ya. Nah, ini contohnya Bu Reni. Ya. Nah, ini kan. Oke. Coba kita langsung ke kesimpulan Bu. Kesimpulan dulu kita lihat. Enggak yang itu yang kanan. Oke. Oh, sorry. Ya. Kalau saya lebih suka ke kesimpulan dulu, ingin tahu bagaimana. Nah, ternyata kan dia memenuhi ya. Ya, betul. Nah, memenuhi. Nah, dengan seperti gini kita sebenarnya sebagai asesor sudah nggak terbebani. Ada kita langsung ketemu ternyata cuma 11,5 misalnya. Ya, kita juga ngenes ya. Jadi SKS lebih nggak ada, SKS BKD nggak ada, yang tinggal 11,5. Nah, kalau seperti gini kita agak lega. Nah, baru kita menelusuri bukti fisiknya ke belakang. Ya. Nah, kita lihat pelaksanaan pendidikan. Oke. Ini Bu Reni. Nah, ini ya. Pertama kita harus yakinkan apakah ini tim teaching atau ya itu tadi ya sendiri atau berdua. Nah, kita bisa lihat bukti ajar ataupun juga mungkin ditanya aja ke yang bersangkutan juga bisa kalau kita males mengklik ini bukti ajar. Ya. Atau kita klik dulu ya Bu Reni. Coba kita klik ya. Oke. Nah, ini bukti ajarnya Bu Reni. Ya, bukti ajarnya kita contohin. Nah, nih. Tadi Hemi Noviasari ya. Ya. Ini dia Bu Reni. Nih. Jadi ya. Ini ngajar nih, ya. Ini ngajar berarti dia sendiri, Bu. Dari mana kita tahu dia sendiri atau berdua nih? Nah, ini nggak kelihatan Bu Reni. Nggak kelihatan ya. Berarti ini mungkin kelemahan di SK kita Bu Reni nanti bisa ke depan yang ke depannya kita ini. Ya, harusnya mata kuliah terus nama dosen yang gitu ya. Ada timnya ya. Supaya terlihat bahwa itu tim teaching atau tidak ya Bu Reni ya. Ya, betul Bu. Banyak yang harus kita ini juga nih di sistem sambil belajar kita belajar. Nah, oke kalau gitu supaya tertata administrasinya. Ya. Nah, kalau gitu kita lihat ya ke belakangnya. Ini tadi dinyatakannya SKS lebih loh Bu, ini di sebelah kanan beban lebih ya. Nah kita lihat yang beban selesai aja, beban selesai itu ada di bawah ini. Ini ya Bu Reni. Oke. Ini oke, coba kita lihat lagi Bu. Sama ya, SK juga kali ini ya. Sama, SK juga. Mungkin cara termudah kita hitung aja ini mata kuliahnya. Memang harus dilihat. Ini mata kuliahnya banyak ya ke bawah coba Bu. Ada berapa? Yang mata kuliahnya 8, tapi yang diakui yang diklaimnya sebagai BKD itu ada 1, 2, 3 Bu Reni. 3 ya. 3. Artinya yang kita concernkan adalah yang ke selesai ini. Ya. Nah, kalau nanti yang SKS lebih ini akan dibayarkan untuk remun, nah karena ada indikasi semester berikutnya kata Pak Usmantang nanti remunnya diambil dari sini. Nah kalau sudah semester depan atau tahun depan berlaku, barulah kita periksa lebih detail kali ya. Kalau tahap ini kan yang BKD aja lah dulu gitu. Jadi kita yang SKS BKD kita periksa. Nah caranya tadi Bu, kalau kita tidak tahu ini sendiri atau berdua, sebenarnya cukup kontak aja yang bersangkutan. Dia mengajar berdua atau sendiri gitu. Nah, kalau dia berdua, ini kita isi adalah 8. 8 ya Bu Reni ya. Nah, coba kita tes Bu 8 misalnya ya, kita misalkan.
Yang di SKS lebih itu 8. Berarti sini saya rubah nih ya Bu Reni ya. Yang lebih Bu, SKS lebih. Yang diselesai nih ya. Yang selesai. Berarti kan saya bikin 8 ya Bu Reni. Ya, 8. Oke. Nah, contoh. Nah, kan otomatis SKS-nya berubah. Ya, 1,5. Ya, kayak gitu. Nah, gitu dia jadinya Bu ya 50% dia. Nah, karena itu kita penting ini untuk mengontak. Kalau saya kontak WA aja sendiri atau berdua? Sendiri katanya. Ya udah, saya ambil itu gitu. Nah, ini cukup simpel sebenarnya. Berarti Bu Reni, ini langsung kita kalau seandainya dia ternyata berdua, lalu kita buat dia jadi 8, lalu kita langsung simpan penilaian mata kuliah nih ya. Langsung simpan. Nah, kita contohin aja misalnya ini sekarang tadi ini kita nggak tahu ya dia berdua atau sendiri ya Bu? Iya, belum tahu nih, belum nanya nih. Ada nggak kajurnya di sini misalnya tahu? Ada pertanyaan satu lagi Bu Reni, maaf Bu Reni. Ya. Di kegiatan tuh dibikin tim teaching, ya itu yang nggak masalahnya, tim teaching. Padahal dia sendiri, saya sudah hubungin sendiri. Ya, nggak masalah Bu, tinggal buat aja ini Bu, angkanya gitu. 16. Ya, oke. Kita kan kasihan mana tahu nanti kalau ada. Ya, itu bisa dirubah kok. Dampaknya kepada penilaian. Ya, tinggal diperbaiki kalau gitu juga, buku ajar. Ya. Nah, ini berarti ini dulu. Ini udah oke Bu Reni. Udah oke ya. Dulu lah Bu Reni. Kembalikan ya, kita kembalikan. Kalau nanti Bu Sri tahu dia berdua tinggal kayak tadi ya Bu ya. Ya, oke. Kita simpan. Nah, nanti coba aja nih Bu. Misalnya kita simpan nih bisa diperbaiki kok. Iya. Nah, kita tes, simpan. Klik simpan. Ya, simpan. Nah, oke. Balik kita lagi ke ini lagi Bu, ke penelitian. Ya, berarti ini udah selesai nih pelajaran. Oke. Nah, di penelitian ini ya. Nah, kita harus lihat di rubrik. Ini yang diklaimnya adalah monograf. Ya. Monografnya itu adalah judulnya ini. Nah, poinnya di monograf itu adalah 5. Ini kalau kita buka rubrik memang 5. Tapi ada bobotnya. Kalau dia penulis pertama itu 60%. Ya. Nah, anggotanya 40% dibagi jumlah anggota. Betul. Nah, kita harus tahu ini lihat bukti dukungnya dulu. Saya buka dulu ya Bu Reni. Ya, kita buka. Oke. Nah, ini ada bertiga malah Bu Reni. Nah, bertiga ya. Ya. Nah, tadi nama pertama siapa Bu? Nama pertama yang ini nama BKD siapa? Yang dinilai Heni Noviasari. Berarti dia nomor 2. Ya, dia 2. Jadi 40% dibagi 2 ya. Berarti 20% kali 5 ya Bu Reni, 1 nilainya kan? Berarti tadi 20% kali 5 ya, 1 ya. 1. Dapat nilai. Dapat nilainya 1 ya. Sementara dia buat 5 kan? Ya. Bu, coba lihat lagi. Ini ada ininya nggak? Ada ISBN-nya nggak? ISBN-nya. Jadi kriterianya harus dicek juga. Ini baru draft monograf. Nah, makanya jadi sebenarnya ini untuk ke depan ya pembelajarannya dia harus ada surat tugas ya sesuai rubrik yang ditanya adalah surat tugas, kemudian bukti kinerja, bukunya ISBN ya. Nah, kriteria itu harus ada dulu. Ya. Nah, kalau nggak masuk kriteria, jadi nilainya nggak akan bisa maksimal. 5 itu maksimal gitu. Nah, yang terjadi banyak gini nih Bu Reni. Ya. Nah, banyak. Ya. Pertama dia bukan ISBN, jadi nilainya tuh udah pasti nggak 5 gitu kan. Anggaplah misalnya yang harusnya nih ke depannya nih yang kayak gini memang dia nggak mendapat nilai sama seperti di PAK nggak dapat nilai. Kalau hanya draft dia harus ISBN baru bisa gitu. Nah, tapi dia karena ini maaf Bu Reni dipotong. Kalau seandainya ini kan 5 dia buat Bu Reni. Terus kan akhirnya kita nilai dia misalnya nggak ada nilai tadi 0. Lalu kan di itunya tentu TM Bu Reni. Iya, betul. TM ya. Ya, TM dia. Ya, tapi makanya untuk masa pembelajaran ini oke lah kita misalnya kecuali kalau kita tanya Bu ada lagi nggak gitu. Jadi sebenarnya Ibu bisa aja kasih komentar. Coba Bu kasih komentar misal ini nanti kan dia dapat mengeprint nih. Kan buku monograf tidak sesuai rubrik BKD. Nah, tidak ada ISBN. Ini isi komentar itu minimal 20. Jadi Bapak Ibu tidak mengisi dengan oke, baik, cukup. Enggak seperti itu ya. Tapi kasihlah keterangan yang bisa dimengerti oleh si asesi gitu. Belum ada ISBN gitu. Ya.
belum ada surat tugas. Ya, surat tugas misalnya. Nah, ini ke depannya si dosen kan akan melengkapi gitu. Betul. Ya. Bu Reni, boleh interupsi sedikit, Bu Reni? Silakan Bu Ria. Kalau seandainya bukunya sudah jadi, apakah kita harus meminta surat tugas lagi? Betul. Katakan Jadi memang bukunya diterbitkan tahun 2019. Buku itu berlaku sampai dengan 3 tahun. Ketika tahun sekarang dievaluasi, apakah tidak cukup dengan buku yang sudah ada SBN-nya, yang sudah terbit, Bu? Ya, nah berbeda ya Bu ya, kewajiban khusus berbeda dengan BKD. Yang kita maksudkan ini adalah BKD. Nah, kebetulan BKD-nya bisa dipakai untuk kewajiban khusus. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya bukunya itu tadi 2019, ini tidak berlaku untuk BKD. Nah, tapi untuk kewajiban khusus berlaku, Ibu? Iya, kewajiban khusus berlaku. Tidak perlu surat tugas. Nah, ini jadi kalau dilihat di sini, bukunya ini kan dia pilih ini kategori jurnal pula ya. Harusnya bukan kategori. Nah, ini kan terbitnya kan 3 Juli. 3 Juli 2021, makanya dia masuk ke BKD. Nah, masuk ke BKD harusnya dia akan menggunakan surat tugas ya sama bukti kinerja. Nah, kalau dia tadi 2019 ini tidak akan masuk ke dalam daftar ini. BKD. Ya, tidak masuk dia dalam BKD, tapi dia ke dalam kewajiban khusus gitu. Ya. Bu, maaf Bu, sekali lagi Bu, ingin memastikan Bu. Jadi kalau untuk pengukuran kinerja ini, walaupun ada ISBN-nya, tetapi tidak ada surat tugas, apakah kita kemudian menganggap ini tidak bisa kita nilainya 0? Nah, andai kan bukunya sudah ada, ada ISBN, terbit katakanlah di Maret 2021, masuk dalam periode perhitungan, tetapi tidak ada surat tugas, karena kan kadang-kadang ada buku yang ditulis atas inisiatif sendiri dari dosen, jadi bukan untuk mendapatkan hibah misalnya ya, jadi nggak ada surat tugas. Apakah kemudian itu tidak bisa dianggap sebagai kinerja gitu Bu Nini? Gimana tuh? Nah, kalau yang kita sepakati memang ini yang kita bilang tadi, ini baru tahap percobaan. Kedepannya itu wajib. Jadi kalau mungkin yang dalam tahap sekarang ini ya, kemarin waktu persamaan persepsi memang Prof. Usman Tang bilangnya wajib ya. Kalau menurut saya, jadi karena ini masih tahap uji coba ya, karena juga belum akan diadakan sanksi nih gitu ya, masih mempelajari ya. Kita nanti tanggal 3 November Bapak Ibu akan uji kompetensi ya. Jadi kita semua nanti nira kita nih dibekukan semester depan, kita akan diadakan uji kompetensi lagi ya tanggal 3 November. Jadi untuk tahap ini memang kita masih tahap belajar. Nah, saran saya silahkan dinilai tapi tidak memberi nilai maksimal gitu. Ya, karena kalau sesuai BKD udah jelas ini tidak memenuhi gitu. Yang di rubrik udah jelas yang diminta adalah surat tugas dan bukti kinerja. Nah, tapi karena ini kita dalam tahap pembelajaran agar di semester depan bisa dipenuhi oleh si dosen, nggak apa-apa kita nilai, kasih komentar gitu. Itu loh Bu. Jadi kalau dipertanyakan memang mengikuti rubrik gitu, kembali ke rubrik gitu. Ya. Jadi untuk semester ini boleh kita nilai ya kinerjanya, karena kalau ini akibatnya kalau kita nolkan, kalau kita mengikuti rubrik ini TM langsung gitu ya, langsung TM. Nah, apakah kita namanya juga tadi kan untuk pembelajaran gitu ya, untuk satu tahap ini kita inikanlah untuk tahap pembelajaran, tapi beri komen agar kedepannya akan lebih baik gitu. Ini 0 langsung nih, ini aja tadi udah 1 nih Bu Sri. Ya, 1 jadi dia kan cuma 13 tadi Bu Reni. Ya, coba kita tes ini berapa ini? Nanti kita 15,625. Nah, ini Bu SKS lebihnya kembalikan lagi nanti. Kita coba lagi. Coba kita kasih dia 1 dulu. Oke. Ya. 1 itu maksimal Bu, tapi karena dia tidak ISBN, anggaplah kita kasih 0,75 ya. Kasih berapa tadi Bu Reni? Tadi kan harusnya 1 ya. 1. Nah, kita kasihlah 0,75 dengan alasan memang tidak ada ISBN ya. Nah, kita kasih komentarnya coba Bu. Tadi hilang lagi karena belum disimpan tadi. Iya, belum disimpan. Nah, buku tidak memiliki ISBN misalnya dan surat tugas ya. Jadi nanti buku monograf dan buku referensi surat tugasnya dari LPPM, buku ajar surat tugasnya dari LPPMP. Nah, selain 2 buku ini surat tugasnya dari dekan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau yang ingin misalnya pengabdian itu dari dekan gitu ya. Nah, ini disimpan Bu. Simpannya di mana nih Bu Leni? Ini simpan ini Bu, simpan penilaian. Simpan penilaian.
Yang Oh, biru iya. hijau. Ya, simpan. Nah, terus Nah, kita coba lihat hasilnya. ya. Hasilnya dilihat. Nah, Nah, jadi merah ya. Nah, jadi nilainya merah ya Bu Reni ya. ya, nilainya 11,375. Nah, nilainya 0,75 udah masuk ya, Bu? Udah. Nah, sekarang kalau seperti gini kita cara membantunya, kembalikan SKS lebihnya ya, itu yang di kanan masukkan ke dalam ini. Ini kekurangannya berapa kekurangannya nih? Kekurangannya dikit lagi. 0,675. Ya. Atau kita nilai dulu di pengabdian, Bu, biar tahu berapa Sebentar kurangnya. Bu Reni, apakah kita asesor bisa memindahkan itu Bu Reni? Bisa. Oke, Kenapa, makasih. Bisa, nanti kita bantu, kita kembalikan ya. Kita lanjut dulu ke pengabdian. Ini pengabdian Bu Reni. Ya, di pengabdian kita lihat. Di pengabdian ini sekarang untuk kegiatan yang tidak dipublikasikan dapatnya 1 ya. Ini kembali ke rubrik ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat di rubriknya dikasih bebannya apakah benar 1 ya? Saya lupa ini. 0,25 kalau nggak. 0,25. Coba kita lihat. Bu Sri ada yang terbuka nggak ininya? Bukti pendukung? Nggak, bukan di rubrik. Coba Bu, masuk ke ini Bu, ke beranda. Kita download dulu. Masuk di beranda di atas saya ya. Ya, beranda Ibu ya nih. Langsung beranda ini di atas ini bukan menu BKD. Di menu BKD aja Bu, layar BKD. Oh ya, sorry. Ya. Di sini ya. Ya, oke. Layar BKD. Di rekap kegiatan. Oke ya. Nah, Ini punya saya, download itu di atas Bu, download dulu itu salinan BO BKD unduh. Ini ya, kanan lagi dikit lagi kanan. Ya. Atas. Oh, itu surat pengantar tuh Bu, yang di atasnya. Sorry, boleh balik. Halaman yang satu lagi, halaman 1 ya itu. Nah, itu. Ini yang ini ya di atas ya. Ya, unduh tuh. Ya, sampai wisata jalan. Nah, coba dilihat di halaman bagian pengabdian. Bawah lagi Bu, di materi. Ada jalan sekitar. Jalan. Lagi kan ya. Bawah lagi. Nah, ini penjelasan aja baru. Yang di dalam bentuk matrik. Lagi terus. Belum jadi. Jalan kayu lah. Ini menulis buku aja. Bawah lagi. Persyaratan. Yang ini. Nah, lagi di bawah Bu, di bawah ini. Ini masih pengajaran, terus ini masih pengajaran. Masih. Jalan waka cici. Nah, ini penelitian. Ya. Ajar jauh ya. Sapsannya. Kemajon. Pak Sapsan kemana Pak Sapsan? Hadir Bu. Unmute men. Apa kabar Ibu? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Kayaknya Bapak keluar kota nih ya, kedengeran. Ini Bu Reni membuat menulis karya pengabdian ya Bu Reni. Iya, 1 ya Bu ya. 1 memang. 1 memang ya. Ya Pak Sapsan ya. Kalau 1 kalau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya yang ini baru 2,5 malah. Ya, nah kita lihat ya tadi dia kan dapat 1. Ini 1. Ya, buktinya Bu apa? Buktinya ada surat tugas pimpinan PT. Kemudian itu laporan yang disahkan pimpinan atau tulisan di media massa. Nah, ini yang diminta ya, tidak dibatasi jumlahnya. Minimal ada bukti kinerja. Coba kita lihat bukti kinerjanya apa tadi, Bu? Iya, tunggu Bu Reni. Balik lagi ya. Berarti benar 1 ya di sini ya. Ini tutup dulu ya Bu Reni ya. Ya. Gitu. Ini lagi. Halo Bu. Dekat. Nah, ya. Oke, pengabdian ya. Oke, ini ya Bu Reni. Oke, nah. Nah, kasih nggak ada Bu Reni.
hasil ini jawabannya. Berarti yang dimasukkannya bukan ini ya. Ya, ini buku ya. Bukunya ini ya. Ini buku ini. Ini buku apa Ibu? Panduan daun kelor. Panduan daun kelor sebagai pencegah stunting. Ya, tapi buku memang berupa buku ya, berupa buku yang sudah di ISBN-kan. Tapi kita nggak lihat bukunya ya, covernya juga enggak. Nah, harusnya si dosen diminta aja Bu ininya buku hingga daftar isinya gitu. Kalau kalau nggak mau komplit tapi ada cover, ada daftar isi. Karena dari daftar isi kita tahu juga jumlahnya. Kalau untuk buku itu kan misalnya monografi itu kan minimal 60 halaman. Buku referensi minimal 200 halaman gitu. Ya. Nah, jadi ini tergantung nih Bu. Jadi kita harus konfirmasi ke si dosen ya. Kemudian dituliskan. Ya, nah itu memang kita sulitnya di situ. Coba kembali lagi Bu, Ibu kasih komentarnya. Yang tadi. Nah, ini. Memang kalau nilai memang benar 1 tadi ya ininya ya. 1. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat hasil ya bukti kinerjanya ini kita pertanyakan, kita bisa tuliskan di sini, Bu. Mana covernya gitu ya Bu Elena? Iya, jadi misalnya ya tadi bukunya tidak terlihat gitu ya. Nah, kinerjanya tadi kan dia cuma daftar ISBN aja gitu ya. Nah. Atau bisa kita berikan alasan misalnya bukti kinerja tidak sesuai rubrik ya kan tadi rubrik kan meminta yang ini kan rubrik BKD 2021 gitu. Oke, terus disimpan ya Bu Ren ya. Coba simpan Bu. Nah, dia nggak bisa simpan semua karena yang di bawah belum Ibu kasih komentar. Nah, jadi misalnya kita anggap aja kita akui, tapi kita harus cek juga kalau bukti kinerjanya nggak ada, kopikan aja nih Bu. Coba kopikan yang data situ. Sepertinya pasti nggak ada juga kan dia tugas gitu tadi ya. Iya. Nah, tapi dicek lagi nanti ya Bu. Yang ini kita ini kan aja contoh. Contoh aja dulu ya. Ya, pas tekan lagi apa? Ctrl V. Bu Reni boleh instruksi Bu sambil dengan pertanyaan yang ditampilkan Bu Dekan. Ya Bu. Ini Bu, kita kan bukan itunya aja yang kita lihat kan Bu, lihat juga waktunya kan Bu, waktu penerbitan bukunya kan Bu. Oh ya, ini yang masuk ke sini yang sesuai BKD. Kan yang periode bisa BKD, saja Bu. Iya betul yang sesuai BKD. Tapi saya lihat kalau yang ini kan buku TTG kebanyakan nih Bu. TTG untuk mahasiswa KKN yang baru berlalu. Yang baru berlalu itu terbitan bukunya apakah masih di bawah 31 Juli? Itu kan harus kita cek juga kan Bu Reni? Ya, menceknya itu dari kata pengantar, dan ini kata pengantar kan ada waktunya itu penerbitan. Nah, apakah periode itu? Ini kan tadi kan kita nggak ngecek detail tadi ya. Ini kan mencontohkan saja. Nanti kan Bu Sri juga akan lihat tadi covernya aja nggak ada. Gimana mau tahu kita kan? Jadi covernya nggak ada tadi nggak bisa kita untuk menilainya. Jadi kalau memang di ini banyak pertanyaan di sini gitu ya. Nah, artinya kita akan bantu walaupun tadi maksimum 1 di rubrik. Kalau kita ingin membantu ini nilainya tidak akan 1 gitu loh. Jadi misalnya bisa aja 0,75 seperti tadi gitu ya. Yang jelas dia kan jadinya tidak tidak lengkap ya. Iya, tidak lengkap gitu. Tidak Dan lengkap ini memang buktinya. Ini dipertanyakan nih. Pertama tadi durasi nggak tahu tadi ya. Ya kalau berupa cover juga. Jadi memang harus ditanya gitu. Kalau nggak ini bakal jadi 0 gitu. Ini bakal jadi 0. Nah, tapi ya kalau tadi kita ya Bu. Boleh bertanya ini tadi dengan penelitian Bu. Ada penyunting nih Bu. Ya. Penyunting itu kan tidak bisa sebagai syarat khusus untuk dosen itu ya. Kan ada syarat khusus ya. Untuk masing-masing tingkatan kewajiban khusus Bu. Kewajiban khusus. Ya, khusus. Nah,
di dalam dimasukkan dalam penelitian, tapi dalam kewajiban khusus nggak dimasuk, di penelitian nggak dimasukkan, tapi di kewajiban khusus saja penyunting itu masuk. Jadi kan jadinya dia TM jadinya. Ada salah kewajiban khusus memasukkannya. juga nggak bisa kalau penyunting Nggak bisa penyunting. nggak bisa masuk. Tapi ada Nggak di bisa. ada di BKD itu kayak di rubriknya ada Bu, penyunting ISBN Iya, sebagai BKD bisa, tetapi Ya. sebagai kewajiban khusus enggak. Nggak mau. Nah, coba lihat Bu, kewajiban khusus di contoh di sini ya. Kewajiban ya khusus kewajiban ini khusus itu yang saya tanyakan, tapi ya. dia memasukkan di kewajiban khusus. Jadi apa kita kena ada jadi TM dia jadi apa kita? Ya, kita kalau hubungi kewajiban aja. khusus tidak mempengaruhi ini ya, Bu. Ibu pilihnya sini nggak sesuai. Nah, kita lihat ini. Ini kan pilihannya adalah coba klik Bu Sri yang ini belum Belum dipilih ini. dipilih. Belum dipilih Bu Di- Sri. Ya, penilaian asesor. Ya, di bawah Bu, yang ini di bawah. Di bawah di sini Ah, kan penilaian tulis asesor. penilaian Nah, yang ada asesor. panah Bu Sri, ada Ya, panah. ya. Nah, itu Kita dia lihat panah ya. ke bawah Nah, itu dia. Nah, ini kan pilihannya ada tidak sesuai, ada sesuai. Nah, kalau misalnya kita menurut kita, wah ini enggak nih, ya kita bisa nyatakan tidak sesuai. Maka tidak akan masuk ke dalam kesimpulan dia. Nah, tapi kalau kita lihat, ini contohnya, strategi pemasaran, buku ajar. Ya, di sini dinyatakan buku ajar cetak atau elektronik. Nah, pertama, apakah ini betul buku ajar? Kan kita harus tahu. Apakah ini ya buku ajar syaratnya adalah diajar oleh dosen pengampu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita Iya. tidak bisa membuat buku ajar orang lain, mata kuliah orang lain. Nah, dosen lain gitu ya. Nah, itu kata kuncinya. Itu yang Nah, saya ada terjadi. menemukan sesi saya ya yang membuat buku ajar di anggota penulis, ternyata buku itu dari fakultas lain. Nah, jadi udah jelas saya nyatakan di situ tidak sesuai gitu. Ya boleh aja dia menjadi anggota tim penulis dari fakultas lain, yang jelas mata kuliah itu tidak ada di jurusannya. Nah, seandainya seperti itu terjadi Berarti Pak, sebentar Bu Reni, jadi Ya. pengertian ketidaksesuaian pertama tidak sesuai dengan bidang yang diajarkannya. ya. Yang kedua mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan semacam RPS-nya ya. Kalau kita Kalau kunci buku dulu Pak ajar ya. kan acuan RPS kan. Ya, kita kunci dulu ya cerita buku ajar ya. Ya. Buku ajar adalah buku yang dibuat oleh tim pengajar yang dia mengajar Pak mata kuliah itu. Oke, dia Nah, mengasuh artinya itu. Satu. ya, artinya dia memang pengampu di Betul, semester itu. ya. Oke. Substansinya, isinya, pengertian tidak sesuai tadi. Yang tidak sesuai. Tidak sesuai, kenapa tidak sesuai? Karena dia tidak mengandung unsur buku ajar. Apa buku ajar itu? Unsurnya ada contoh soal, ada latihan soal, ada di dalamnya teori, jadi sesuai RPS-nya. Gitu loh, Pak. RPS ya, oke. Jadi Ya. RPS ya, oke. Ya. Nah, kalau kita temukan bukunya bersifat seperti buku monograf, ya, berarti bukan buku ajar. Buku ajar, Nah, monograf. di situ ini, ya. 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 Nah, jadi kalau misalnya coba bisa diklik nggak di bukti ajarnya Bu Sri? Maaf, Strategi Bu. pemasaran ini. Bu Reni sambil Ya, Bu Ria. membuat ininya sambil lagi dicari dokumennya, itu apakah menghitungnya itu harus masa berlaku itu macam mana Pak Bu? Masa berlaku buku. Iya, masa berlaku tadi di kolom kedua ada masa berlaku. Ya. Tadi itu soalnya ada yang berbeda Bu yang Ya, kita betul. ACC itu Bu. Nah, Jadi coba 2 kita lihat tahun. ini. Ya. Ya. Ini dari kata pengantarnya tadi dia kapan Bu? Coba lihat Bu. Nih, bentar. Agustus 2020. Agustus 2020 berarti bukan kategori BKD, tapi dia bisa masuk di kategori kewajiban khusus. Nah, kita lihat lagi di ini tadi Bu. Ini bukunya ISBN nggak Bu? SBN. Di Belum. mana? Cek dulu Ya. dong. Nggak Di bawahnya ada SBN. nggak? Katalog nasionalnya ada nggak? Nggak ada Bu Reni. Ada ya. Ada lah. Nggak ada lah tuh Bu. Nah, berarti nggak ada. Penerbitnya juga nggak ada gitu Nggak ada, ya. nggak ada penerbit, nggak ada ISBN. Ya, nah mudah sekali jawabnya ini memang tidak sesuai gitu. Walaupun Bisa. isinya sesuai. Belum tahu juga. Lihat Bu, isinya Nggak nih. umpamanya nih, Isinya nggak ada juga Bu Reni yang tadi memenuhi, ada harus RPS, Ya. harus ada ini. Nah, nggak ada, Ya. langsung nggak ada. kayak teori Oke. aja. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi kata kuncinya harus ISBN juga gitu Oke. kan. Nah, berarti yang seperti ini enggak gitu. Mm-mm. Nah, Bu
Bu Reni, sedikit Bu Reni. Bu Reni, Ya, Bu Reni. kalau kita kurangi, ini TM semua Bu Reni. Kalau ini nggak kurang-kurangi Bu, ini sesuai dan tidak sesuai. Oh gitu. Sesuai dan tidak sesuai, ini nggak ada Jadi nilai. tidak ada pengaruh. Oh, nggak ngaruh nih. Ini tidak pengaruh kepada BKD, tetapi berpengaruh kepada kewajiban khusus. Nah, coba kita lihat kewajiban khususnya sampai kapan tadi. Reni, sedikit Bu Reni. Ya, Bu Lita. Iya, ini buku Sampai ajaran 2021. harus diajarkan pada semester yang diklaim. Ya, jadi gini, buku aja sebenarnya nggak harus juga, ya itu kan tergantung kaprodi. Yang jelas buku itu memang dia yang ini, apa namanya tuh? Mengajar. Dia ngajar. Dia gitu. mengasuh. Dia ngasuh. Kadang-kadang kan kita kan semester ganjil genap nih ya. Jadi saya baru akan ngajar lagi semester genap, tapi saya bukunya baru selesai semester ganjil. Iya, Boleh. iya. Nah, Tapi boleh ya, asal kita yang boleh. ngajar ya. Ya, Oke, makasih Bu Reni. ya, Bu. Nah, berarti ini tulisnya apa tadi, Bu? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, Oke. tidak sesuai. Contoh Nah, lagi. ada. Nah, kasih komentarnya Bu ya. Jadi tidak Ya. sesuai dengan rubrik. Nah, Karena harus kasih. Maaf Bu Reni, Bu Reni. Ya. Bukti ajar tidak Bu sesuai Reni. dengan Ya, Bu Bu Ria. Reni, bagaimana kita tahu buku itu dia mengajar atau tidak? Karena misalnya buku itu dibikin sekarang, sementara di PKD sekarang itu kita tidak menemukan mata kuliah itu gitu. Nah, itu dia, Bu. Jadi repot juga jadi asesornya nih, ditanya satu-satu ini buku dia dipakai untuk semester kapan kan gitu jadinya Bu. Iya, betul. Ngomong berat jadi asesor nih kan ya. Nyerahlah kita tak ikut kita tanggal 3 nih biar ada Pak yang nyerah kita nih. Jadi benar, Bu. Jadi benar. Jadi apa? Disitulah kita tadi melihat kesesuaiannya ya. Jadi apa? Si dosen membuat buku. Tadi kan misalnya tadi semester lalu gitu. Nah, sebenarnya bisa dilihat di SK ngajar juga ya. SK ngajarnya kalau dia lampirkan. Kalau nggak memang diminta Bu, kalau nggak kita akui gitu. Kalau si dosen bisa menunjukkan memang, oh iya saya punya semester lalu, bukunya baru selesai sekarang. Nah itu nggak masalah gitu. Ini kan sebenarnya ya justifikasi oleh si dosen ya Bu ya. Ya apa? Tergantung jam terbangnya si dosen asesor ya. Tapi ini ada masa berlakunya Bu Reni. Masa berlaku ada Bu. Ini Iya, masa itu. berlaku. Di sini kan 2019, 20, 21. Ini masa berlaku yang di sini kan masa berlaku yang artikel yang Iya, ini ya. artikelnya ya. Buku. Iya, Oh, ini. bukunya. Masa Buku. berlakunya iya, tapi ketidaksesuaian isinya tadi. Bu, tapi itu tahunnya maaf Bu Reni. 2020 tadi. Bukunya terbit tahun 2020. Masa diakui 2019? Nggak, Ini masih yang dalam problemnya saya data. temukan banyak nih Bu Reni. masa berlaku tuh. Masa berlaku. Ini jelaskan Bu Reni masa berlaku tuh dulu Bu Reni. Masih berlaku dia. Kembali Bu Reni biar pada ini semua Bu Reni. Jadi kalau untuk karya itu berlakunya 3 tahun karya ya. Jadi mau dia buku, mau dia artikel 3 tahun setelah dia terbit. Nah, kalau yang untuk yang ini kayaknya masing-masing berbeda-beda ya TMT-nya ya. Beda. Ya. Betul Bu Tergantung Reni. TMT-nya. Nah, ini evaluasinya dari 2019 sampai 2021. 2021. Nah, 2 tahun. seperti itu. Ya. Jadi kenapa ditulis tidak sesuai? Ini maksudnya tidak sesuai dengan Isinya. ini kriteria gitu. Iya, kriteria. Ibu boleh tanya lagi Bu Reni? Ya, Bu Reni. Ya. Bu Reni. Ya, Bu. Ya, Bu, kalau kita kembali merujuk ke undang-undang, karya itu berlaku 3 tahun, kan gitu Bu ya? Jadi, kalau dia terbit di 2000, ini kan ini apa namanya? Ribut kan ini. Tolong ini Operator admin tolong di-mute kan, unmute men yang lain. Dengar nih. Oke, Bu, kalau buku ini berlaku 3 tahun, mestinya di sini kan ngitungnya dari 20 sampai dengan 23 masa berlaku kan, bukan masalah dia fungsional. Ya, ya betul Ya Bu. kan? Ya. Jadi hitungannya adalah kalau pemahaman saya ini karena kita juga ada berbeda pendapat. Kalau menurut saya kayaknya sistemnya ada kesalahan Bu. Jadi kalau masa berlaku ini mestinya adalah masa buku itu terbit sampai 3 tahun kemudian. Betul. Nah, kenyataannya di dalam praktek ini banyak nggak sama Bu. Jadi buku dibikin di situ 2019 umpamanya. Tapi di sini diakui 2020 sampai 2021. Dihitungnya 2 tahun. Jadi sehingga asesor kemudian menganggap bahwa ini buku tidak bisa diakui sebagai kewajiban khusus.
Jadi ini mungkin yang perlu disepakati dulu adalah satu buku atau satu jurnal itu diakui berapa tahun? Kalau menurut saya diakui 3 tahun dari tanggal terbit kan, Bu? Ya, betul. Jadi bukan yang diperhatikan bukan ini barangkali menurut saya. Bukan ini yang TMT. Ya kan? Bukan ini ya, Bu? Bukan yang ini kan, Bu? Bukan. Sebentar, ini yang TMT ya. Sebentar. Kita tadi buku tadi putus. Putus ya. Di-mute-kan kembali, Bu. Halo, putus ya? Ya. Bu Reni. Ya? Ya, mungkin seperti ini Bu Reni. Kan masa berlaku itu untuk masing-masing dosen itu kan berbeda kan Bu Reni. Betul. Nah, sekarang Prof. Ria mengatakan ini ada buku. Nah, terus kita harus merujuk melihat siapa yang di-ACC. Nah, masa berlakunya itu berbeda. Jadi kita tinggal cocokkan aja. Kalau seandainya dia di luar rank itu, berarti dia ya keluar gitu. Tapi kalau masih di rank dia dipakai kan gitu. Betul, iya gitu Bu, ya. Nah, jadi gitu. Nah. Jadi saya pikir masing-masing Prof. Ria itu kalau kita jadi asesor kan ada ACC-nya tuh masa berlaku tuh beda-beda. Betul, Bu. Ya, Pak. Ya. Kalau begitu Bu Eri, berarti nanti buku itu tidak berlaku 3 tahun. Umpamanya nih sekarang ya, sekarang kasih saya contoh punya saya ya, saya terbitkan buku 2019. Harusnya kan sampai sekarang masih berlaku. Ya, tapi oleh asesor dianggap tidak bisa dipakai untuk kewajiban khusus karena tidak masuk rank. Oh gitu, bukan. Tapi masa berlaku Prof. Ria itu ada kan kelihatan sama si asesor, gitu loh. Ya kan Bu Reni itu ya. Jadi dilihat. Jadi maksudnya gini, Prof. Ria 2019 buku terbit, ya kan. Nah sementara di masa berlaku Prof. Ria itu 1 Agustus 2019 sampai 1 Agustus 2021. Nah, di sini bahwa buku Prof. Ria itu bisa karena memang 2019. Kalau terbitnya tidak bulan di bulan Juni gitu. Pokoknya sebelum Agustus boleh, tidak boleh. Tapi di rank itu buku Prof. Ria boleh dipakai gitu. Nah, jadi untuk BKD, BKD kita nggak bisa pakai karena kan BKD kita dari Februari sampai Juli 2021. Nah, ini buku nggak bisa dipakai gitu. Ya, jadi ada yang bisa di BKD, ada yang tidak bisa di kekhususan. Oke, Bu Eriati, kalau itu saya paham. Jadi kalau di BKD harus sesuai ranknya. Tapi kalau untuk buku, kalau kita pakai itu nanti nggak masuk konsepnya bahwa buku itu berlaku 3 tahun. Berlaku Bu, jadi gini, saya tengahi ya. Jadi ini adalah yang di masa berlaku yang tertulis di sini, ini adalah TMT ya. Jadi artinya si dosen dievaluasi. Ini hingga dari 1 Agustus 2019 sampai 1 Agustus 2021. Anggaplah tadi bukunya baru aja terbit ini 2021 di Juni. Kan harus 3 tahun. Nah, untuk masa ini dia berlaku dulu. Nanti akan diperpanjang lagi Bu untuk evaluasi TMT Ibu berikutnya. Karena buku tadi kan masih berlaku gitu. Itu loh maksudnya. Nah, periode evaluasi dari kewajiban khusus adalah ini masing-masing dosen tadi yang berbeda-beda. Nah, Bu, kita bisa lihat TMT itu ngitungnya seperti apa, Bu? Karena saya lihat yang saya ACC itu 2 tahun. Ini 2 tahun. Bukan 3 tahun. Beda-beda sepertinya, Bu. Nah, jadi sistemnya, makanya saya bilang yang diperhatikan itu adalah tahun terbitnya. Jadi kalau tahun terbitnya tuh masih berlaku sekarang, maka kita akan bilang sesuai. Karena kalau Ibu Reni ingat, saya ingat ada pertanyaan di Telegram, pertanyaan Pak Sakti Huta Barat, dan Ibu mengiyakan bahwa di situ kata Ibu, nih kayaknya kita juga pusing nih, sistemnya juga salah gitu. Itu jawaban Ibu di Telegram. Dan saya baca. Jadi sekarang yang kita pegang yang mana? Tapi logikanya Bu adalah kalau dia 3 tahun, maka kalau sekarang itu masih masuk rank berarti memenuhi. Ini nggak bisa kita perhatikan karena beda-beda. Memang betul beda-beda tiap orang, tapi ternyata sistemnya salah. Ada yang dihitung 2 tahun. Ibu lihat lagi lah di Telegram itu banyak yang pertanyaan yang sama, seperti pertanyaan saya, dan Ibu menjawabnya. Ya itulah kita pusing nih sistemnya nggak bikin pusing. Tapi kan untuk saat ini yang kita butuhkan adalah kesepakatan melihat ini bukunya 3 tahun atau yang ini yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ini, tidak perhatikan bukunya 3 tahun, berarti kita menganggap bahwa buku itu tidak berlaku 3 tahun.
buku ataupun karya ilmiah yang lain itu tidak berlaku 3 tahun. Kalau kita melihat itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ini tadi yang di kasus yang satu ini udah jelas ya kalau di kasus ini. Saya tertarik ini mungkin kasus yang untuk Prof Ria tadi kalau bisa kita tampilkan setelah ini. Kalau ini udah paham ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah tadi tinggal memilih tidak sesuai atau sesuai dan dia bukan BKD ya. Nah, ini penilaiannya hanya sesuai dan tidak sesuai. Ini akan berakibat nanti kepada kesimpulan. Nah, kalau seandainya anggaplah Bu Sri, coba lihat kesimpulan dulu. Tunggu. Udah terklik. Sini dulu, oke. Nah, ini akan terlihat 0. Ini simpulan tadi kan 0 ya, nggak ada ya? Ya. Nah, sekarang Ibu coba buat sesuai. Sesuai. Oke. Sesuai. Ini juga sesuai. Simpan dulu ya. Simpan. Ya, simpan. Pakai ini juga komentar Bu. Oh, pakai komentarnya diisi. Pokoknya harus diisi. Sesuai aja lah dulu ya biar cepat. Ya, kita sesuai dengan rubrik PKD ya. Sesuai. Pendek juga enggak mau, Bu. Enggak mau dipendekkan, Kak. Enggak mau pendek Bu. Coba pendek, Bu. Coba komentarnya. Coba pendek, Bu. Mau nggak dia pendek? Ya, coba kita coba. Kita coba aja pendek. Ya, sesuai dengan rubrik PKD. Saya simpan ya. Oke. Mau dia. Mau dia. Ini juga kalau anaknya sesuai ya. Oke, sesuai. Sesuai. Ya. Sorry. Kopi aja, Bu. Nah, coba simpan. Nah, kan nggak mau ya? Nah, itu dia. 20. Minimal kopi 20 aja, Bu, karakter. sesuai dengan rubrik itu kopi aja. Ya, udah terketik. Dah. Oke. Pan. Nah, masih kurang. Masih kan enggak mau dia. Ya, 20 Bu, minimal 20. Harus panjang. Kinerja beban kinerja dosen. Nah, jadi mungkin sudah 20 karakter itu. Ya. Nah. Dosen. Dah. Simpulan. Nah, coba lihat simpulan. Iya. Oke. Udah ya. Jadi artinya disinilah kita bisa memberikan ya pemahaman asesor di sini ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu antara menilai nggak menilai ya di sini gitu ya. Tadi awalnya kan 0 gitu ya. Nah, setelah dinilai akan terlihat berbeda. Nah, ini nanti yang tadi ini, kalau bagaimana yang kurang ini kembalikan lagi SKS lebihnya ke dalam. Nah, contohnya ini yang 13 ini, Bu. Ini kan 13 berlebih, padahal dia sangat membutuhkan berapa? Minimal ada 1,5 lagi ya. Ya. Nah, berarti pengajaran ya. Pergi ke pengajaran ya. Oke, jadi ini mungkin jangan dibeban berlebih ya. Ya, diklik itu, Bu. Beban lebihnya diklik aja ya. Ya. Kita klik beban lebih. Nah, pindahkan ke selesai. Ya. Oke. Ubah. Nah, oke ya. Oke kan? Nah, otomatis dia akan nambah. Ya. Oke, nambah 3. Nah, M ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau ini tadi sudah bisa kita ini memenuhi dua-duanya ya, yang sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita tolong. Nah, kemudian kita simpan permanen di bawah, coba lihat Bu. Nah, tinggal simpan permanen. Bu Reni. Ya Bu. Sedikit Bu Reni. Ya Bu. Nah, saya kalau nggak salah saya dinilai yang kewajiban khusus itu saya tidak memenuhi karena memang masa saya tuh masih 3 tahun 2022. Jadi ada itemnya yang belum dipenuhi gitu. Jadi bagaimana yang merah gitu? Kewajiban khusus belum memenuhi karena memang belum sampai waktunya 3 tahun. Bu. Ya, nggak masalah Bu. Jadi ini kalau tadi juga karena ini pelaporan nanti akumulasinya kan dari sister sesuai TMT ya. Karena kalau Ibu masih 3 tahun lagi kan masih ada. Masih 2022. Ya. Jadi nanti tahun depan masih bisa menambah gitu. Jadi kalau seandainya tahun ini belum memenuhi masih merah, biarin aja karena kan ini kan yang tiap semester adalah yang BKD. Kalau yang untuk yang kewajiban khusus ini adalah sesuai TMT masing-masing gitu. Nah, jadi kalau tidak memenuhi sekarang nggak masalah, kejar lagi di tahun depan gitu ya, atau semester depan. Oke, Bu. Makasih. Izin ditanya Bu Reni. Ya. Bu Reni. Saya tutup dulu ya Bu Reni. Oh iya ya Bu. Ya.
Silakan Bu, kalau yang mau bertanya langsung di share screen juga bagus, biar kita bisa tahu. Izin bertanya Bu Rini. Ya silakan. Ria tadi maunya Bu Ria tadi Bu Reni. Ya, boleh kita Bu, bisa silakan. lihat tadi. Ya. Biar lebih jelas. Sebentar Bu Reni, mau tanya sebentar Bu Reni. Kalau misalnya mengajar kegiatan mengajar itu buktinya yang di-upload itu berupa YouTube gimana Bu Reni? Enggak Bu, yang sesuai. Jadi kalau kita saklek sesuai dengan rubrik BKD. Nah, jadi saya kembali ke situ ya. Jadi nanti kalau dibuka pembahasannya bisa jadi banyak gitu. Nanti ada di YouTube, ada Instagram, ada yang Iya, saya ngalami itu Bu Reni. Jadi yang saya terima itu sudah berapa kali saya konfirmasi ke ASESI-nya, malah buntut-buntutnya terakhir dikirimkan YouTube gitu. Nah, Bu, jadi itu contohnya apa ya, Bu? Nggak, contohnya apa itu, Bu, yang dikirim YouTube, Bu? Berupa seperti halo guys, ini kita masuk dalam pengisian SPT ya, begitu-begitu. Nggak, itu yang dia klaim apa, Bu? Klaimnya apa, pengembangan pendidikan? Pengajaran. Mata kuliah maksudnya? Iya, kan mata kuliah cukup dengan SK aja, Bu. Udah cukup ininya, nggak perlu ribet-ribet. SK atau nilai juga bisa gitu ya ininya. Iya. Ya. Jadi kalau YouTube nggak bisa ya Bu Reni? Nah, YouTube itu nanti untuk pengembangan bahan ajar. Nah, jadi bisa diinikan dengan misalnya dikombinasikan dengan RPS-nya. Nah, pengembangan bahan ajar berupa audio visual. Nah, boleh. Nanti bobotnya ada gitu. Baik. Ya. Bu Reni, tanya satu, Bu Reni. Silakan Pak. Oke, pertama ada 2 pertanyaan nih Bu Reni. Pertama, ketika kita membuka file ASESI itu, ada sesuatu yang tidak bisa terbuka pada komputer kita, contoh foto. Tapi begitu saya konfirmasi, saya lihat komputer dia, memang ada foto dia, tetapi di file kita tidak ada. Dan di file yang dikirim ke kita tidak ada. Itu bagaimana? Termasuk ketika kita ingin melihat bukti pendukung itu kita tidak bisa masuk. Masuk itu kita harus mendaftar dulu. Contoh Haki, kita ingin buka Haki dia, tetapi kita harus daftar Haki. Tapi begitu saya konfirmasi, saya suruh kirim WA, via WA Haki dia, tolong difoto, dikirim ke saya, ternyata ada. Apakah ini bisa dibenarkan seperti ini kasusnya? Itu pertama. Barangkali itu dulu lah Bu Reni. Ya. Nah, tadi masalah foto ya Pak ya. Jadi masalah foto ini kita udah laporkan ya ke operator pusat. Nah, sementara jawabnya ya ini bisa diabaikan saja Bu. Yang penting identitasnya benar. Artinya di sini ada yang belum disinkronkan di dalam sistemnya Pak. Jadi apa? Memang bukan kesalahan ASESI ya, karena ASESI sudah mengupload foto ya. Jadi mungkin ini adalah proses sinkronnya aja, sinkron di proses sister ya. Nah, itu yang masalah foto ya Pak ya. Tadi apa yang kedua? Yang kedua tadi? File pendukung Bu, yang kita tidak bisa masuk, tapi dengan syarat kita sebenarnya bisa masuk, tapi kita harus daftar lagi, contoh Haki kita harus daftar lagi gitu. Ya, minta aja bukti dukungnya, Bapak dikirimkan ke WA Bapak aja. Yang penting kan kalau Bapak sudah dikirimkan ke Bapak dan memang ternyata benar ya, Bapak tinggal ini kan pilih di sana. Jadi nggak mesti harus diupload. Ya nggak mesti harus diupload di Sister gitu. Sister itu alat bantu aja Pak gitu. Nah, ya membantu kita biasanya kita juga ya Pak Hendra ya. Ya, makasih Bu ya. Ya, Bapak Ibu masih ada lagi? Bu Reni. Silakan Bu. Bu Reni. Saya dulu ya Bu ya. Ya silakan Bu Susi ya. Saya bingung nih Bu, karena masa berlaku untuk misal syarat khusus guru besar itu Bu, periode penilaiannya itu 1 Juli 2020 sampai 1 Juli 2022 ya. Sementara buku yang diajukan itu terbitnya April 2019. Apakah dalam penilaian buku ini memenuhi syarat khusus nggak Bu, kira-kira? Kalau untuk syarat khusus mungkin
di luar ya Bu ya, karena Ibu tadi mulainya 2020 ya. Mulainya sistem menariknya Bu. Tapi sistem menariknya dan memenuhi. Gimana sistem, Bu? Ya, sistem menariknya karena kan 2021 kan masih berlaku itu Ibu. Tadi kewajibannya Ibu 2020 sampai 2021 ya? 2020 2022. 2020 hingga 2022. Evaluasi. Ya. Masa evaluasinya GB. Masa evaluasi GB Ibu 2020 sampai 2022. Sementara kinerja bukunya ini yang saya ASESI. ya. ASESI ya, ASESI 2020 hingga 2022. Sementara bukunya itu kinerja 2019, kan? Iya. Ya, bukunya 2019. 3 tahun itu, iya. Kan kalau hitungan 3 tahun, 2021 masih bisa toh, Bu? Gimana? Iya, 3 tahun, Bu. Iya, betul. 3 tahun. Kalau hitungannya 3 tahun masuk dia tuh, Bu. Masih bisa kan, Bu? Ya. Masuk kan? Masuk sistem menariknya. Iya kan? Dan memenuhi gitu kan? Dan memenuhi. Oke, Bu, kalau itu jawabannya saya setuju, Bu. Ya, makasih Bu. Ya, Bapak Ibu, ini coba kita menafsirkan ya. Bentar, kita tafsirkan dulu. Saya coba membuat kesimpulan dulu. Sebentar gini. Tadi di dalam masa. Seser Ibu Seser punya buku Seser. Ya, boleh coba share Bu. Ya, kembali ke Bu Ria, Bu Reni. Ya, coba kita lihat. Bisa lihat Ibu? Ya. Ini ada satu satu buku Bu. Bukunya itu masa berlakunya adalah Maret 2021 sampai dengan Maret 2023. Tetapi buku ini terbit di tahun 2020. Apakah ini masa berlaku evaluasi ya? Ini apa TMT ya Bu ya? Ini saya nggak tahu. Ini masa berlaku ya. Kemudian buku itu terbit tahun 2020. Boleh saya share lagi. Mudah-mudahan bisa kelihatan nggak kalau saya share? Kelihatan nggak bukunya Bu? Nggak ya? Kelihatan Bu. Ya. Ini bukunya tahun 2020. Oke. Soalannya seperti ini, apakah ini dianggap tidak memenuhi? Karena buku ini sampai dengan sekarang masih berlaku 3 tahunnya. Itu pertanyaan saya tadi sebenarnya ini, Bu. Ya. Ini, ya Bu. Ini pertanyaan saya tadi sebenarnya ini, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi apakah kita menyebutnya tidak sesuai? Karena buku, jadi makanya tadi saya bilang apakah kita tidak melihatnya dari tahun terbit ke depan 3 tahun, kalau masuk kita anggap itu sesuai. Jadi tidak mesti melihat kepada ini. Ini kan nggak masuk nih kalau saya lihat di sini. Tahun 2021, bukunya terbit tahun 2020. Jadi patokannya bukan itu menurut saya. Tahun terbit lah prinsip 3 tahun terbit, ya. Nggak masuk. Betul, Prof Ria, nggak masuk. Tahun terbit lah Bu Reni, dihitung 3 tahun tahun ke depan. 3 tahun. Ya, 3 tahun berarti masuk lah Bu. Kalau tadi Ibu bilang tidak. Tunggu dulu, saya tuh Bu Reni, ini masa berlaku ini kan untuk buat kewajiban khusus kan, TMT kan? Iya, untuk khusus. Yang dinilai kan bukunya terbit 2020, tentu nggak di ring sini Bu Reni, di luar. Oh, BKD. Enggak, tunggu dulu. Ini ceritanya BKD atau enggak? Kewajiban khusus. Ya, kewajiban khusus. Iya, kewajiban khusus kan ini. Berarti kan nggak masuk. Dia 2020 sementara masuk dari buku itu kan 3 tahun. Iya, tahun terbit. Buku 3 tahun, buku itu terbitnya 3 tahun. Ini yang berlaku. Itu untuk BKD. Bu Reni tolong tengahi Bu, karena kami sebenarnya kami sudah konfirmasi dengan Prof Jul nih sebetulnya Bu Reni. Sebenarnya kami sudah konfirmasi dengan Prof Jul, tapi untuk supaya kita di sini sama-sama punya pemahaman, kita angkat lagi isu ini. Sebenarnya begitu. Ya, Bu. Jadi gini ya, kalau secara aturan, artikel dan buku itu kan berlaku tadi 3 tahun. Ini kalau nggak salah di atasnya ada nih ya. Coba naikkan ke atas Bu, naikkan ke atas sedikit. Ini atas lagi ada komentar nggak? Nggak terlihat ya. Ini di asesor ya, yang di asesi terlihat ya, karyanya berlaku 3 tahun. Membaca nggak? Kalau di asesinya nampak itu Bu 3 tahun Bu. Ya, nampak 3 tahun ini betul. Prof Susi punya, jawablah Bu Prof Susi. Ya. Terus terang aja ini punya Prof Susi.
Jadi karya tertulis berlaku 3 tahun. Nah, masa yang dimaksud di sini adalah masa evaluasi TMT-nya si dosen, ya. Masa evaluasinya TMT si dosen. Betul, kalau Nah, buku jadi masuk. ya kalau di 3 tahun tadi tahun 2020, berarti kan 2021, 22, 23, itu maksudnya kan? Iya, betul. Sementara dia masih iya. Penuhi kan berarti Bu? Ya, betul. Nah, jadi berarti gini Bu, saya singkatkan aja ya Bu. Yang diperhatikan itu adalah tahun terbit sampai dengan 3 tahun. Karena ini nggak cocok, kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak. Kalau melihat bukan nggak cocok, maksudnya ini adalah durasi dari TMT-nya juga Bu. Bisa jadi buku itu tadi udah dari 2018 misalnya, ya kan? Tentu udah di luar ini, itu memang nggak cocok gitu ya. Jadi tapi pun masih bisa Bu 2018. Misalnya 17, misalnya 2017, 17 kan 18, 19, 20. Nah kan sampai terakhir 2020. Masa evaluasinya adalah 1 Maret 2021 sampai 2023 gitu loh. Betul. Ya, jadi masih memenuhi ya, Bu? Masih memenuhi. Oke, itu aja Bu yang saya mau pegang, memenuhi ya. Jadi kita kembali lagi ke kesimpulannya. Yang ini adalah evaluasi dosen masing-masing sesuai TMT. Sesuai TMT-nya, durasinya ini. Nah, artikel dan buku tadi masa terbit berlakunya 3 tahun setelah terbit. Nah, kalau dia masih berada dalam range ini sesuai berarti Bu sesuai betul. Oke Bu, terima kasih Bu. Yang itu Bu yang mau saya pegang. Terima kasih Bu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Saya mau nanya lagi Bu Reni. Ya, silakan Bu. Oh ini kewajiban khusus, kewajiban khusus 6 orang yang saya nilai semuanya tidak memenuhi kewajiban khusus dan merah itu Bu Reni, bagaimana caranya? Nggak masalah Bu, dilihat TMT-nya. Kalau TMT-nya masih panjang nggak masalah. Jadi dia kan masih punya kesempatan untuk memenuhi di semester depan. Oh gitu. Ya. Jadi kita simpan aja gitu. Simpan aja Bu, ya. Jadi seandainya masih tadi kan sampai 2023 ya misalnya, ya bisa aja semester depan dia baru penuhi gitu. Jadi kalau tahun ini belum ada, semester ini belum ada nggak masalah. Yang jelas tadi BKD-nya memenuhi. Kita akan bantu ya. Bapak Ibu mohon diingat ya, jadi BKD itu kan pengaruhnya ke Serdos tadi. Nah, dengan cara tadi ya kita udah membantu ya kan untuk Serdosnya akan dibayar lagi berikutnya gitu. Nah, kalau kewajiban khusus berbeda lagi. Nanti itu untuk tunjangan yang lain gitu. Jadi yang ini dulu satu persatu gitu. Ya, kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh di-share kalau ada ini ada masalahnya. Bu Reni masih boleh tanya Bu? Boleh Bu ya. Bu, kalau pengabdian ya, kalau kita lihat di rubrik itu suratnya itu surat tugasnya itu mestinya dari rektor. Karena di situ adalah untuk meningkatkan mutu menuju akreditasi internasional gitu. Tapi SK-nya itu SK dari dekan dan kemudian oleh dosen diklaim nilainya 6 gitu Bu. Jadi gimana tuh Bu? Kita okekan atau macam mana? Boleh Bu, boleh. Jadi kalau contoh ya kegiatan akreditasi internasional itu poinnya 6 ya. Nah, jadi sebenarnya di situ pimpinan, disebutnya pimpinan PT ya. Pimpinan PT itu dekan juga kategori pimpinan PT gitu ya. Nah, jadi kita bisa karena toh juga surat tugas dan SK itu legalitasnya tinggi ya. Jadi artinya itu bukan mengada-ngada. Nah, artinya itu bisa diklaim. Nah, itu poinnya tinggi ya, 6 ya kalau untuk internasional. Ya, 6. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau share screen kalau ada permasalahan? Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa karena waktunya sampai tanggal 23 ya. 23 untuk menyimpan permanen penilaian. Nah, berilah komentar perbaikan. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan komentarnya. Nanti si dosen akan mencoba melihat waktu mencetak itu akan terlihat ya. Kalau kajur maaf Bu Eni yang tadi itu Bu Eni. Ya. Maaf, yang kalau misalnya ditandatangani oleh kajur bagaimana Bu Eni? Kajur mengatakan tim SK, dia tim misalnya tim IPPA apa, tapi kajur menandatangani. Ketua jurusan tidak boleh mengeluarkan surat tugas Bu, itu sesuai dengan permennya apa itu? Kan udah keluar aturan baru ya 2021 itu surat tugas yang terendah dikeluarkan oleh dekan gitu. Maka kita perbaiki lagi. Jadi saya juga itu juga di-share oleh siapa kemarin ya, Prof. Almasti kalau nggak salah mengingatkan bahwa jurusan tidak boleh mengeluarkan surat tugas
Saya lupa ininya. Bu Kamalia udah dapat Bu itu aturannya? Dari dikti itu, Bu. Dari Iya, dikti, dari memang dari dikti, dikti. ya. Dari dikti Ya. itu ada. Jadi Ya. aturannya Permendikbud nomor 3 tahun 2021 ya. Iya, betul. Februari itu. Ya, jadi itu surat Paling tugas minimal paling rendah dekan. adalah dekan. Jadi kita Iya. perbaiki lagi kalau seandainya ada mungkin yang sebelumnya dengan kajur, ya masih nanti berikutnya adalah Mungkin dekan. tahun depan untuk semester depan lah lagi, Bu. Ya, semester Sekarang udah semester depan. terlanjur. Sekarang bisa. Untuk sekarang diakui nggak Bu? Diakui. Kayak pula Pak Endro nanti. Ya kita kan masih belajar, Bu. Ini Iya, sama iya. belajar. Kalau Kita untuk harus sekarang mau- diakui atau enggak Bu? Kalau untuk yang SKS 12 ini Bu, rasa saya memenuhi semua dosen Bu. Kan Iya. hanya 12 ya. Jadi Iya, kalau iya. tidak kita akui pun yang tadi ya SK Kajur itu tidak kita akui, saya yakin dari pengajaran dosen masih bisa dipenuhi. Cuma Nah, jadi penelitian dan pengabdian Cuma yang kan lain tak merah, boleh Bu. kosong, Bu Reni. ya Kayak yang lain merah mana bisa, Bu? kalau kenapa Pak? Ya kalau yang Yang merah lain merah, Bu. ya sebenarnya kalaupun merah ya, jadi Pak Rektor kan pingin tahu pemetaan. Kalau saya lebih cenderung nggak apa-apa yang buat TM aja biar tahu Pak Rektor juga bahwa sekarang ini belum bisa diberlakukan POBKD itu gitu. POBKD itu target pemberlakuannya paling lambat adalah Februari 2022. Nah, kita ini makanya kenapa kita namakan uji coba, kita uji coba dulu gitu ya, Iya, untuk iya, semester iya. depan diberlakukan. Nah, semester depan memang nggak ada ininya, udah langsung diterapkan gitu. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kalaupun Terima kasih Bu Reni. ya, Pokoknya, kalau TM nggak pokoknya masalah. prinsip kita di sini saling asah, asih dan asuh, Bu ya. Ya, untuk kedepannya, nah itu dia kita ikutin aturannya. Nah, semua kita nanti akan ya harus uji kompetensi asesor ya. Jadi kalau seandainya tidak memenuhi, ya bisa jadi tidak ditugaskan gitu, ya. Asal dicabut SIM-nya lagi, Mbak. Banyak TM jadinya Bu Reni. Banyak TM SIM. ya nggak masalah Bu. TM yang sekarang asal jangan semester depan ya. Sekarang kan masih uji coba. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Ya Bu Reni, makasih. Terima kasih banyak, Bu Reni ya. Sama-sama. Saya kembalikan lagi nih Bu, ke Bu Dekan. Reni. Iya, Bu Bu Dekan Reni sholat, lagi Bu ke Reni. Dharma, Bu. Oke, Kita kemudian, Bu. Ya. Dari Dharma tuh pindah tambah satu lagi Dharmanya, Bu. Apa tuh? Apa, Pak? Borang. Borang apa? Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, borang. Dosen sibuk ngisi borang aja, Bu. Dipermudah nih, Pak. Iyalah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Oke, lagi Bu pertanyaan? Terima kasih. Apa sudah cukup? Insya Allah. Iya. Jadi prinsip saling Pak, ada nih, asah, saling asuh dan saling asih. Ya Bu Reni ya. Betul, Bu. Oke, Ya. mantap. Bu Lia, Pak Kennedy mau ngomong tuh. Oh boleh Pak Ken. Silakan Pak Ken. Dari tadi ditunggu-tunggu Pak Ken. Dari tadi diam tuh kalau saya ngajar ada tiga kemungkinan ya, sangat mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Biasanya orang bertanya itu orang yang antara mengerti dan tidak. Silakanlah Pak Ken. Saya mungkin tidak bertanya karena tidak mengerti. Kok saya ingin bertanya, apakah menjadi asesor itu kewajiban? Maksud saya itu, saya bisa menolak nggak jadi asesor? Boleh nggak menolak jadi asesor Bu Reni? Boleh Bu. Boleh. Jadi memang kewajiban kan penugasan kan oleh dekan ya. Nah, ditugaskan. Nah, boleh nggak si dosen menolak? Boleh juga karena jadi namun sama seperti kita meminta menugaskan seseorang dia menolak, tentu ada penilaian oleh pimpinan kan. Jadi pertama menolak mungkin oleh kesehatan ya, bisa jadi ya itu dimaklumi oleh pimpinan gitu ya. Yang kedua mungkin juga tadi dengan kesibukan dia ditempatkan di suatu misalnya ya dinas atau apa, ya mungkin tidak perlu dikasih tugas untuk mengasesori gitu. Boleh kok Pak. Jadi memang argumennya itu kembali ke pimpinan gitu. Nah, ada lagi yang mungkin tahun depan dia pensiun. Jadi memang ada dibilang, Bu, saya tahun depan udah pensiun. Nah, mungkin ya nggak perlulah dikasih beban yang untuk menilai. Toh juga ini kan nggak ada insentifnya juga kan Bu Lia. Iya, nggak ada. Cuma kita saling tolong menolong gitu. Nah, Lillahi ta'ala. Iya, ya. Jadi kembalinya ke situ ya. Jadi Bapak Ibu ya. Jangan kalau pula seandainya- gara-gara asesor silaturahim nomor kawan. Betul, ya. Soalnya di perikanan banyak yang menolak memang gitu ya. Jadi dia sudah menyatakan, jadi menolak. Namun dekan juga berhak mempush dalam artian kalau menolak siapa lagi yang mau memeriksa kan gitu. Nah itu dia gitu.
Ya, nah salah menolak Pak Ken. Silaturahim. Ya, Ken pura-pura aja tuh mau minta tambah banyak penilaiannya tuh. Bukan nggak mau dia minta tambah ya. Sedikit ini nilai. Gini ya, dosen ini kan tugasnya kayaknya udah kacau balau ya. Terlalu banyak tuh ngisi data ini, ngisi data itu. Kayak kita memang makanya catur dharma Pak, bukan tridharma lagi. Artinya tridharma perguruan tinggi itu fokus kita. Karena kita ngisi data ini, ngisi data itu, pening kepala kita buatnya. Iya Pak. Tidak sesuai rasanya. Iya. Gimana Pak Ken? Udah Pak Ken? Ya. Cuma karena waktu juga sudah hampir jam 4, kita kembalikan ke Bu Dekan. Silakan Bu Dekan. Oh iya, tadi kira. Baik, terima kasih Bu Kamalia. Bu Reni, sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas pencerahannya. Nah, mudah-mudahan tadi benar, jangan pula gara-gara BKD ini silaturahim terputus ya. Nah gitu, malah justru mempererat silaturahim. Gitu. Dan mudah-mudahan nggak ada tolak menjadi asesor, kan gitu ya. Ya benar Bu. Sekali lagi. Mungkin ada saya sampaikan sebelum ini ya Bu ya, kita akhiri. Silakan Bu. Jadi Bapak Ibu, ini kan memang sebelumnya BKD ini manual ya. Manual itu mungkin silaturahimnya lebih dekat karena kita membawa berkas kita ke si dosen, dosen memeriksa gitu ya. Nah, ini dibantu si dosen asesornya, nggak perlu lagi kita bawa berkas. Namun dengan demikian bukan berarti harus diupload. Nah, itu kata kuncinya. Ini harus diupload loh. Kalau nggak gini nggak memenuhi, tidak. Jadi ini adalah alat bantu. Jadi Bapak Ibu cukup ditanya, mungkin dilihatkan dengan versi WA digital sekarang juga bisa. Nah, seandainya misalnya berkasnya boleh diantarkan juga kalau mau dilihat silahkan gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu juga akan datang untuk menandatangani. Nah itu juga versinya boleh digital, boleh langsung tanda tangani. Jadi kalau dosen swasta kan mendatangin kita ya, sama juga. Ini perlakuannya nasional sama. Nah kalau misal Bapak Ibu nggak bisa didatangi, bisa dengan tanda tangan digital gitu ya. Tapi mungkin akan lebih kuat silaturahimnya kalau kita menemui gitu ya. Nah, saling asah-asuhnya di situ gitu. Jadi tidak ada yang satu, karena ini justifikasinya ke kita. Saya bisa aja dengan dasar kemanusiaan misalnya membantu gitu ya. Bisa jadi gitu kan si asesor membantu gitu. Jadi kita memang bukan terkesan saklek atau aturan juga gitu ya, tapi yang kita tahu ini BKD ini sebenarnya tanpa ini kita sudah terima nih di awal nih serdosnya. Nah inilah bentuk konkret kita, jangan sampai ini terlewatkan. Ada Bapak Ibu yang tidak buka sama sekali BKD-nya, disuruh apapun dia nggak mau. Nah kalau seperti ini kan memang luar biasa gitu ya. Untuk seperti itu dia nggak mau dia gitu. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi yang kita semua ini insya Allah kita sudah memenuhi nih tanpa diperiksa sebenarnya gitu ya. Itu aja Bu Sri. Jadi terima kasih banyak Bu Reni atas sharingnya. Nah mudah-mudahan nih kita udah jelas semuanya. Jadi tadi pada intinya saling membantu lah ya Bu Reni. Betul. Ke depan mungkin kita mungkin ke depan nanti lebih ini lagi lah, lebih detail lagi, lebih ini karena kan masih pembelajaran ya Bu Reni. Nah gitu. Jadi mungkin ya tadi kalau belum tidak memenuhi di penelitian ya pengajarannya mungkin yang kita perbaiki kan gitu ya Bu Reni ya. Satu lagi ini tugas asesor ya. Jadi kalau tadi kembalikan SKS lebihnya ke menjadi SKS selesai gitu ya. Dia jadi M ya Bu Reni ya. Ya, kita bantu sebagai M gitu. Kasih teman-teman serdosnya nanti nggak keluar gitu. Oke, terima kasih Bu Reni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Dan Bu Reni sama-sama Bapak Ibu meluangkan waktunya Bu Reni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Bapak ya. Izin ya. Bu Reni selamat bertugas Bu Reni. Bu Sri, Bu Lia. Terima kasih. Ya Bu, izin Bapak Ibu semua. Ilmunya Bu Reni, Bu Dekan, pimpinan fakultas. Ya, sama-sama.